Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semuanya semangat ya. Kita bertemu kembali untuk ibadah memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, siapkan dulu hatinya, siapkan persembahannya, terutama siapkan Alkitab dan duduk yang manis. Kita mengetahui adik-adik begitu luar biasa kasih Tuhan melalui kematiannya di kayu salib, dan kasihnya itu tidak bisa kita nilai dengan apa saja. Begitu tinggi sekali dan begitu dalam sekali kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian setingginya langit. Salam. Anak-anak dipersilahkan berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita berdoa, ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak dipersilakan dulu. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah yang ketiga. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut
serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian bunyi hukum Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita ketahui kasih Yesus itu membuat kita bersemangat, membuat kita bahagia dan selalu senang dimanapun kita berada. Mari adik-adik, kita angkat pujian kasih Yesus di rumahku. Berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan dulu. Nah, adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Rudi. Kakak pastikan adik-adik yang di rumah sudah duduk manis, sudah sediakan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyi Bahasa Cinta. Dan aku lakukan, namun
adik-adik, selamat pagi, selamat Paskah buat kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang masih dalam rangkaian hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian atau yang kita sebut Paskah. Untuk adik-adik, Abang mengucapkan, seluruh guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Tuhan Yesus telah bangkit. Firman Tuhan pada hari ini kita akan pelajari dari Yohanes 20 ayatnya yang ke 24 sampai 29. Baik, sudah siap semua adik-adik Alkitabnya? Kita sama-sama membaca Alkitab kita buka. Kalau adik-adik belum bisa, minta tolong sama Bapak Mama untuk membantu adik-adik membuka Alkitab dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sebelum kita membaca, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Allah yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami membaca, merenungkan, dan mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan dan mempelajari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Baik adik-adik, sudah ketemu? Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita sama-sama mengucapkan, Abang akan bacakan buat kita. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik sekalian di rumah, kita akan belajar tentang kelanjutan dari cerita atau kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu lalu kita merayakan Hari Raya Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Baik adik-adik, setelah Yesus bangkit, Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang di sekelilingnya. Itu membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Pertama-tama, Yesus menunjukkan dirinya kepada Maria yang ada di dekat kubur itu. Selanjutnya, Yesus pun menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya yang berkumpul saat itu. Yesus menunjukkan kepada 11 murid. Nah, kenapa kepada 11 murid ada satu murid yang tidak ikut serta dengan mereka, yaitu Thomas. Kemana Thomas adik-adik saat itu? Mungkin saja Thomas pergi mengasingkan diri. Mungkin dia itu sangat sedih. Mungkin dia takut seperti murid-murid yang lain. Karena pada waktu itu orang Yahudi, orang yang menghukum Yesus, orang yang menyalibkan Yesus, mungkin mencari murid-muridnya, mungkin mencari ke-12 murid. Siapa dia yang
bersama-sama dengan Yesus, mungkin akan ditangkap. Murid-muridnya yang 11 berkumpul di sebuah rumah, tetapi kecuali Thomas. Thomas tidak ikut. Yesus menunjukkan dirinya kepada 11 murid, dan murid-murid itu percaya. Wah, betul apa kata Yesus, betul apa kata Tuhan Yesus sebelum dia mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Akhirnya Thomas pun bertemu dengan murid-murid itu. Murid-murid itu dengan gembira, dengan senang mengabarkan, Thomas, Yesus sudah bangkit. Dasar Thomas yang tidak ikut bersama-sama mereka menghadap Tuhan Yesus. Mungkin dia tidak percaya, mungkin karena kesedihannya dia tidak mau terima bahwa Yesus sudah bangkit. Mungkin karena dia sudah lama tidak bersama-sama dengan teman-temannya, murid-murid, dia pun sudah melupakan bagaimana janji-janji Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Apa dia katakan? Thomas berkata apa? Kita coba baca sekali lagi adik-adik. Di ayatnya yang ke-25, apa kata Thomas? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Adik-adik, Thomas adalah murid Yesus yang berani sebenarnya. Pada dasarnya Thomas adalah murid Yesus yang dekat dengan Yesus. Thomas sendiri pun yang bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kenapa pada saat ini, pada waktu Yesus sudah bangkit dari kematian, Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Kemana ajaran Yesus yang mengatakan dulu bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, adik-adik? Thomas melupakannya. Mungkin Thomas saking sedihnya, saking takutnya kepada orang-orang Yahudi, kepada tentara-tentara Romawi waktu itu, dia melarikan diri. Dia nggak mau percaya, dan dia minta bukti. Kalau aku tidak menjamah luka di tangannya. Adik-adik masih ingat pada waktu Yesus disalib, paku itu pun dipakukan ke tangan Yesus ke kayu salib. Dan ada lembing yang menusuk lambung Yesus dan darah bercucuran. Thomas mengatakan, jika aku tidak memegang bekas lukanya, jika aku tidak menaruh jariku di lambungnya, aku tidak percaya. Dasar memang Thomas, adik-adik. Mungkin kita sering kali begitu. Kalau ketakutan, kalau kita takut, kita tidak bersama-sama dengan keluarga, tidak bersama-sama dengan orang seiman, mungkin kita akan takut dan berkata, aku tidak percaya. Itulah yang dialami oleh Thomas, adik-adik. Nah, selanjutnya apa yang terjadi, adik-adik? Beberapa hari kemudian, seluruh murid-murid itu berkumpul di suatu tempat, dan Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya, dan kata pertama yang keluar dari Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu sekalian. Itu juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekarang. Damai sejahtera kepada adik-adik sekolah minggu yang ada dimanapun berada, yang mengikuti kebaktian online bersama keluarga. Pesan yang sama disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid. Dan apa kata Yesus selanjutnya? Sungguh luar biasa, adik-adik. Yesus tahu Thomas belum percaya, dan dia berkata kepada Thomas, Thomas, ulurkanlah tanganmu, peganglah luka yang ada di tanganku. Maka diulurkan tangannya dan diraba bahwa benar Tuhan yang sudah bangkit itu memiliki luka di tangannya. Dan diulurkan juga tangan Thomas ke lambung Yesus, dan benar bahwa Thomas sudah menjamah luka di lambung Tuhan Yesus. Dan apa kesaksian Thomas, adik-adik? Thomas berkata di ayatnya yang ke-28, ya Tuhanku dan Allahku. Pada saat itu juga Thomas percaya bahwa siapa yang ada di depannya, dia adalah Tuhan dan Allah. Dia adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, yang sudah mengalahkan maut,
dan ada bersama-sama dengan mereka. Nah, yang paling mengagetkan adalah perkataan Yesus selanjutnya kepada Thomas dan murid-muridnya. Apa kata Tuhan Yesus? Karena engkau telah melihat, maka kamu percaya, Thomas. Ya, Abang ulangi. Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya, Thomas. Tetapi kata Tuhan Yesus, ada yang lebih utama lagi, yaitu berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Nah, itulah kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, terutama kepada Thomas. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran hari ini tentang Thomas? Yang pertama, adik-adik, bahwa Thomas yang karena ketakutannya, yang karena kesedihannya, seringkali meninggalkan pesan-pesan Tuhan. Selama bertahun-tahun Thomas bersama Yesus, dan Thomas sudah mengetahui ajaran Yesus. Thomas, anak manusia, yang berarti Yesus, akan dihukum, akan disalibkan, dan akan mati untuk mengalahkan maut. Tapi ingat, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi karena kesedihan, karena ketakutan, Thomas melupakan dan tidak percaya. Demikian juga kita adik-adik. Seringkali kita karena ketakutan, seringkali kita karena kesedihan kita, seringkali karena permasalahan kita, baik di sekolah, baik di rumah, sering kita mengatakan tidak percaya. Tidak percaya orang tua, tidak percaya keluarga, tidak percaya sama Tuhan. Sekarang kita dipanggil adik-adik, melalui pelajaran tentang Thomas, Tuhan Yesus berkata, percayalah. Berikan kepercayaan, berikan iman adik-adik sepenuhnya kepada Tuhan. Dialah yang bisa menanggung seluruh beban-beban kita. Dialah yang bisa menanggung seluruh kesedihan adik-adik dan keluarga. Katakan sekarang, aku percaya kepada Tuhan yang sudah bangkit. Aku percaya kepada Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut, walaupun kita tidak melihat. Karena dia sudah disaksikan oleh para murid-murid, sudah disaksikan para rasul-rasul, dan sudah disaksikan para tokoh-tokoh gereja bahwa benar Yesus itu sudah bangkit dan mengalahkan maut. Dan itu pun janjinya kepada kita semua, termasuk adik-adik. Yang kedua, adik-adik, Thomas melupakan janji Tuhan. Thomas sedikit berkurang imannya karena mungkin dia jauh dari persekutuan, jauh dari teman-temannya sesama murid. Itu pun yang sering terjadi kepada kita adik-adik. Bagaimana kita sering melupakan doa, kita sering melupakan baca kitab. Padahal ada lagu sekolah minggu yang mengatakan baca kitab suci dan doa tiap hari, maka iman kita akan bertumbuh. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau beriman, harus berdoa dan membaca kitab suci. Adik-adik, abang mau bertanya, apakah di rumah masih tetap setiap pagi bangun tidur, malam kalau mau tidur, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan? Ayo tanyakan dulu, jangan bohong. Coba tanyakan, bapak mamanya masih tetap dilakukan? Baik, kalau sudah dilakukan, tingkatkan lagi, pertahankan adik-adik. Tapi kalau belum, ajak mama bapak untuk berdoa, membaca firman Tuhan pagi hari, malam hari, atau kalau ada kesempatan yang baik adik-adik. Mungkin dalam masa corona ini adik-adik takut, adik-adik kecewa, adik-adik sedih, tidak bisa lagi jalan-jalan, tidak bisa lagi bersekolah, tidak bisa lagi apapun karena corona ini. Tetapi mari serahkan kepada Tuhan, tetap beribadah. Walaupun kita tidak beribadah di gereja, tetapi gereja menyediakan ibadah setiap minggu melalui kebaktian online, melalui aktivitas, melalui hafalan firman Tuhan adik-adik. Jangan ditinggalkan ibadahnya seperti Thomas, supaya kita tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga adik-adik, yang terakhir, yang terakhir, kata-kata Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kamu percaya karena melihat. Tetapi yang terutama adalah kita percaya
walaupun tidak melihat. Mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan keluarga kita, pendidikan kita, orang tua kita doakan kepada Tuhan. Sekolah, guru-guru, atau apapun di dalam kondisi sekarang. Kalau ada teman-teman kita yang sakit, abang, adik, saudara kita yang sakit, kalau ada bapak mama yang sakit, atau keluarga, atau guru-guru teman-teman yang lain, walaupun kita belum melihat kesembuhan, kita belum melihat bagaimana Tuhan bekerja, tetapi Tuhan berkata, percayalah walau kamu tidak melihat. Mungkin bukan sekarang seperti Thomas, hari ini dia belum percaya, tetapi beberapa hari kemudian Tuhan Yesus menunjukkan dirinya. Mungkin perlu waktu, mungkin tidak sekarang. Doa-doa adik-adik mungkin sudah berlama didoakan. Doa untuk kenaikan kelas, doa untuk juara, doa untuk kesembuhan penyakit, doa untuk apapun doa adik-adik mungkin belum dijawab Tuhan. Butuh waktu, mungkin adik-adik akan mendapatkan jawabannya. Seperti Thomas butuh waktu beberapa hari supaya dia percaya. Nah, sekarang adik-adik, mari kita tetap percaya melalui kebangkitan Tuhan Yesus, melalui penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita pun boleh percaya seperti Thomas. Tetapi yang paling penting adik-adik, kita boleh percaya walaupun tidak melihat. Walaupun tidak melihat bukti di sekeliling kita, mari kita tetap mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, yang mengalahkan maut, dan yang nanti akan kita rayakan pada waktu hari kenaikan 50 hari lagi, yakni Dia akan menyediakan tempat bagi kita di surga, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan adik-adik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, yakni kami boleh belajar 3 hal ya Tuhan, bahwa kami ingin percaya walau tidak melihat. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan telah berikan kepada murid-murid. Juga kami boleh terima Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarga kami semuanya, buat adik, saudara-saudara, bapak, mama, seluruh keluarga besar. Tuhan sertai, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan hiburkan kalau ada yang bersedih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami. Tuhan lindungi negara kami, terutama di dalam pandemi corona ini. Tuhan berikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Tuhan berikan kekuatan kepada tenaga-tenaga medis, semua petugas yang bertanggung jawab untuk memberantas corona dan memberikan vaksin ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat sekolah kami, buat guru-guru kami. Walau kami tidak dapat sekolah langsung Tuhan di sekolah, tetapi kami tetap mau bersemangat. Tuhan berikan semangat untuk sekolah online. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk peringatan Paskah yang sudah kami laksanakan. Kami boleh percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut, dan bersama-sama dengan kami ya Tuhan, dan telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami Tuhan. Demikian juga kami ya Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu kami, supaya sekolah minggu kami boleh tetap berlangsung ya Tuhan, walaupun sampai saat ini masih secara online. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami adalah orang berdosa ya Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kita ketahui bahwa Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada kita untuk kebaikan kita. Mari adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, apa yang ada bagi kita. Mari sambil menjalankan persembahan, memberikan persembahan, kita angkat pujian di son adom do buat Tuhan. Sadia,
silakan berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankanlah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sampai ketemu kebaktian online minggu depan. Tetap semangat adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Selalu belajar sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkati. Bye. Salam kasih adik-adik. Aktivitas kita adalah membuat pohon kasih ataupun kartu kasih, sejenis kartu kasih ya. Seperti ini adik-adik. Bagaimana cara membuatnya? Ya, Inang akan menunjukkan di sini apa-apa saja yang menjadi bahan-bahan untuk membuat aktivitas kita. Tolong diperhatikan dan cara buatnya ya. Salam kasih adik-adik. Sekarang waktunya kita akan melakukan aktivitas. Kalau minggu kemarin adik-adik karena suasana pasca adik-adik menghias telur ya. Tapi sekarang kita buat aktivitas berhubungan dengan kasih. Apa-apa saja sih bahannya Inang? Ini kita perlukan penggaris, pulpen, lem, kemudian gunting, kemudian kertas origami. Terus apa lagi kakak? Ini ada kertas karton. Ya, kertasnya boleh warna-warna yang gelap ataupun warna hitam ya adik-adik. Ini kebetulan Inang punya ini aja, jadi Inang buat ini karena suasana COVID kan, jadi nggak boleh kemana-mana adik-adik kan. Jadi apa yang ada di rumah itu yang kita pergunakan. Jadi kita aktivitas kita kakak, kita akan membuat kartu kasih kakak ya. Yang pertama adik-adik,
kita membuat pohon kasih. Apa itu pohon kasih ya kakak? Jadi pohon kasih itu gampang aja adik-adik. Pohon kasih itu kita buat melalui tangan kita aja pokoknya ya. Yang pertama Inang buat dulu ya, buat pohon kasih, yaitu tangan Inang ya. Kalau adik-adik kan agak kecil tangannya, kalau Inang besar ini. Oke, Inang buat dulu ya caranya. Ikuti adik-adik. Yang pertama kita buat dulu pohon kasih. Oke. Kemudian setelah kita buat pohon kasih dari tangan kita ya adik-adik, kita potong, kita gunting. Oke adik-adik, ini pohon kasihnya dari tangan kita sendiri ya. Kalau Inang kan nggak besar tangan Inang. Kemudian ini ditempel, kemudian kita siapkan juga tanda bentuk hati ya. Silakan Kak, tolong dulu Kak, gunting dulu untuk tanda hatinya Kak. Kita lem ya adik-adik. Oke, ini tanda hatinya, gambar hatinya ada 15 ya Dek ya. Jadi ini kita siapkan 15 biji ya, 15 biji. Yang mana kasih itu yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Di sana kita lihat apa saja yang menjadi kasih, apa saja bagian kasih. Kemudian ini kita tempelkan setelah ditulisi adik-adik ya. Setelah ditulisi kita tempelkan di pohon kasih tadi di tangan kita. Ayo kita tempel Kak.
Jadi sudah ada ini 15 tanda hati, yaitu kasih ya. Ini bagian dari kasih. Jadi kita tulis di pohonnya kasih itu ya. Oke, ini kasih kita kepada sesama. Kemudian kita mengetahui kan kasih Tuhan sangat luar biasa dalam pengorbanannya waktu Jumat Agung. Kita buat salib Kak, gambar salib Kak. Kakak ya, kemudian kita buat lagi, kita potong lagi tanda kasih ya, tanda kasih kita potong lagi. Oke, kemudian kita tempel, potong Kakak ya, sini Kak, saya potong ya, kita potong ini salibnya ya adik-adik. Kemudian kita gunting tanda salibnya. Oke, ini salibnya ya adik-adik. Kemudian kita lem Kakak. Silakan dilem di sini ya Kak ya. Silakan dilem Kak. Kemudian kita gunting lagi tanda hatinya. Kita siapkan lagi tanda hatinya ya. Sudah Kakak? Oke, kemudian kita lem lagi tanda salibnya tanda hatinya di salibnya adik-adik.
Kemudian adik-adik, kan ini salib. Jadi salib itu kalau kasih ya, kasih antara Tuhan dengan kita, kemudian antara manusia dengan manusia. Yang di tengah kita tulis kasih ya. Ini adik-adik ya. Kasih, yang di tengah ditulis kasih. Kemudian yang di atas ini, yang paling atas ini kita tulis Allah. Yang di bawah aku. Kemudian yang di sebelah, yang ini yang sejajar adalah sesama ya. Jadi tulis di sini aku dan sesama. Aku dan sesama. Ya, inilah adik aktivitas kita pada hari ini, menunjukkan kasih Tuhan kepada kita, kemudian kasih kita, kemudian bagaimana praktek kasih yang sudah kita lihat dan sudah kita terima dari Tuhan bisa kita salurkan melalui tangan kita, itu pohon kasih ya, dengan tindakan kita sehari-hari. Demikian aktivitas kita adik-adik. Inang tunggu aktivitasnya, kreativitas kalian lebih menarik lagi dari sini, dan kita tayangkan nanti untuk minggu yang akan datang. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.